Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda semuanya, kelas 12. Kita mulai dengan bersama baca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, Nanda sekalian, kita akan masuk ke bab berikutnya tentang pembahasan ayat-ayat dan hadis, ya. Untuk saat ini kita akan memasuki ayat-ayat dan hadis tentang sabar menghadapi cobaan. Ya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah 155 sampai dengan 157. Dan saya akan jelaskan maknanya, kemudian refleksi apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh pasti kami Allah, kami di situ Allah li ta'zim. Jadi kalau Allah menggunakan kata kami itu jangan dimaknai seperti halnya kami dalam bahasa Indonesia yang bermakna orang pertama jamak atau lebih dari satu, ya. Kalau aku itu kan satu, kami lebih dari satu. Tidak boleh dimaknai bahwa Allah lebih dari satu ketika menggunakan kata kami. Maka para ulama itu menafsirkan ketika Allah menggunakan kata kami itu ada dua. Yang pertama adalah lita'zim, untuk menunjukkan keagungannya. Yang kedua lil musyarakah, adanya keterlibatan Allah melibatkan makhluknya, ya. Oke, saya ngajar sendiri, tidak apa-apa. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian. Menguji itu memberikan bala, ya, di situ. Karena pelana beluannakum. Ada macam-macam ujian di situ, ya. Ada macam-macam ujian di situ. Setidaknya ada 5 macam ujian. Yang pertama adalah ketakutan. Stres itu sendiri adalah ujian, ya. Ketakutan. Khawatir, cemas. Yang kedua adalah kelaparan. Yang ketiga, berkurangnya harta. Wa naqsim minal amwal. Yang keempat, wa naqsim anfus, berkurangnya jiwa atau meninggalnya anggota keluarga atau siapa yang terdekat dari kita. Wassamarat, dan buah-buahan, berkurangnya buah-buahan, artinya tidak panen, ya. Jadi ada 5 macam ujian yang Allah akan berikan kepada manusia. Yang 5 itu adalah 1, kecemasan, 2, kelaparan, yang ketiga berkurangnya harta, yang keempat berkurangnya jiwa, meninggal dan sebagainya, yang kelima berkurangnya buah-buahan. Itu 5 ujian yang paling lazim menimpa manusia, ya. Oke. Wabasyiris sabirin, dan beritakan gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar itu apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini milik Allah. Jangankan hanya harta kami, hidup kami ini sendiri adalah milik Allah. Wa inna, dan kami akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi saya kira
Ini poin pokok. Kita bisa maknai bahwa sabar itu adalah kemampuan kita mengubah mindset. Mengubah mindset, ya, mengubah pola pikir. Yang semula pola pikir itu tidak enak. Yang namanya musibah itu pasti tidak enak, ya. Apakah itu berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, ada yang mati, ada yang kita sakit, dan seterusnya. Kehilangan uang, tidak panen, macam-macam. Itu pasti sakit. Tapi kita harus ubah mindset. Maka yang dikehendaki oleh Allah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itu artinya mindset yang diubah. Mindsetnya apa? Mindset kita itu bahwa semua itu terjadi dalam kehendaknya Allah. Itu sabar. Jadi sabar itu di satu sisi kita harus mengubah mindset kita terhadap peristiwa yang menimpa kita. Di sisi lain kita harus secara kreatif mencari jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi. Ya. Sabarnya orang sakit itu kan bukan berarti kemudian dia menyerah, kalah, tidak mencari upaya untuk penyembuhan. Sabarnya orang sakit itu dia mengubah mindset bahwa semula itu sakit menjadi sesuatu yang tidak enak. Itu diubah mindsetnya, Allah berikan rahmat kepadaku berupa pengampunan dosa. Kan gitu kan? Itu ada pengubahan mindset. Sekaligus pada saat yang sama dia berupaya untuk mencari kesembuhan. Berarti sabar itu apa? Ada dua unsur. Satu, dia mengubah mindset terhadap perilaku peristiwa yang menimpa dia. Dari yang semula negatif dia harus ubah menjadi positif. Kemudian yang kedua, secara kreatif dia mencari jalan keluar terhadap persoalannya itu. Jadi sabar itu dua hal itu. Ya. Nah, kalau bisa bersikap itu, maka ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Ingat, mereka itu mendapatkan sholawat dari Tuhannya. Nah, ini tidak boleh dikatakan Allah bersolawat kepada manusia. Tidak. Sholawat di situ artinya Allah memberikan rahmat ampunan kepada hambanya. Warahmah dan mendapatkan rahmat. Jadi ada ayat misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi. Itu bukan berarti Allah sholawat kepada nabi, mendoakan nabi. Tidak mungkin Allah itu menerima doa kok. Kan gitu toh. Maka ayat ini ulaika alaihim sholawatun min rabbihim, mereka itu orang-orang yang sabar itu mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Nah, sholawat di situ ini harus diartikan kalau dari Tuhan itu ampunan, warahmah dan juga rahmat. Ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dari jalannya hidupnya itu mendapatkan hidayah karena kesabaran itu. Jadi salah satu sebab untuk kita bisa mendapatkan hidayah Allah itu adalah kesabaran. Ya, jadi kita bisa katakan begitu bahwa sabar itu salah satu wasilah Allah akan menunjukkan jalan hidup kita yang baik. Oke ya, baik. Saya akan teruskan. Dalam konteks yang menimpa kita itu ada beberapa istilah ya. Allah itu menggunakan beberapa istilah. Pertama ada istilah musibah. In asobathu sarro, musibah. Musibah itu sebenarnya netral. Hanya kemudian konotasi maknanya itu ketika terserap dalam bahasa Indonesia menjadi negatif. Semua yang tidak mengenakan namanya musibah, kan gitu ya. Tetapi secara bahasa aslinya musibah itu netral. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita, senang maupun susah. Ya, karena hadisnya begini, in asobathu sarro'u syakaro. Kalau dia dapat musibah berupa kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah berupa
kesulitan dia bersabar. Berarti musibah itu sendiri secara bahasa maknanya adalah netral. Nah, maknanya itu segala sesuatu yang menimpa kita, eh, baik senang maupun susah. Itu makna dasar musibah. Yang kedua adalah bala. Bala itu ujian. Ibtalah. Nah, walanabluwannakum itu ibtala itu bala. Nah, bala itu sifatnya untuk menaikkan, meninggikan derajat seseorang. Maka di sini ada wabasyiris sabirin. Berikan berita gembira, berarti rewardnya kepada orang-orang yang berhasil lolos dari balak tadi. Nah, mensikapi balak tadi ya hanya dengan sabar. Gitu. Nah, yang ketiga itu yang azab. Ya, ada musibah, ada bala, ada azab. Tiga ya. Ada musibah, ada bala, ada azab. Musibah itu netral, bala itu sesuatu yang menimpa kita dan untuk meningkatkan derajat kita. Azab itu hukuman terhadap kesalahan kita. Itu berfungsi juga untuk membersihkan dosa. Ya, kalau kita bersabar dan bisa kembali terhadap kemudian sadar atas kesalahan kita akan diangkat derajat oleh Allah. Ya kan? Kan gitu. Jadi tiga hal itu. Apa? Musibah, bala, dan azab. Ya. Oke. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Saya kira ini ayat yang nanti perlu kita resapi maknanya. Oke, berikutnya saya akan teruskan di surah Ali Imran 186. Latub'lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kamu pasti akan diberikan bala, ujian, yang fungsinya tadi adalah untuk meningkatkan derajat tadi, di hartamu dan juga jiwamu. Harta ini berarti apakah tadi berkurangnya harta, ya, ataukah banyaknya harta itu sendiri sebenarnya juga bala. Karena dia akan menjadi pemberat timbangan di akhirat ketika kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Wa anfusikum dan juga di jiwa-jiwamu. Jiwa keluarga kita, jiwa kita sendiri, kehidupan kita ini sendiri gitu ya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kamu pasti juga akan mendengarkan apa? Mendengarkan adzan katsira, celaan yang banyak. Celaan yang banyak. Dari mana? Dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir musyrik. Jadi orang-orang yang ini sebenarnya bentuk ayat informatif kepada Rasulullah supaya siap-siap. Jadi Rasulullah itu disiapkan mentalnya dulu. Ya Rasul, kamu nanti pasti akan mendapatkan celaan, cercaan, hinaan dari orang-orang kafir ahli kitab. Nah, kamu harus siap dulu. Nah, itu ya. Jadi ini bahwa ujian itu pasti. Dan ini bukan hanya menimpa kepada Rasul, tapi juga para penerus Rasul. Penerus Rasul itu siapa? Ulama. Ulama itu pasti dia akan mendapatkan ujian-ujian yang seperti ditimpakan kepada Rasulullah. Hanya grade-nya itu pasti akan lebih rendah ya. Karena ujian tertinggi itu pasti dihadapkan kepada Rasul. Jadi siapa orang yang paling berat ujiannya? Itu Nabi. Di bawahnya ulama. Nah, di bawah-bawahnya itu kita. Kita ini pasti ujian kita sangat ringan. Karena level kita bukan level warasatul anbiya, level ulama. Jadi itu rumusnya begitu. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kamu sabar, lah ini ya. Wa tattaqu dan kamu juga bertakwa. Takwa itu mengerahkan segala upaya untuk
apa namanya, untuk menghadapi problema tadi, berhati-hati dalam mengambil keputusan, tindakan, itu takwa. Jadi takwa itu kan secara bahasa juga artinya hati-hati. Kehati-hatian kita dalam menentukan setiap tindakan itu takwa. Fa inna dzalika min azmil umur, maka itu termasuk perkara yang sangat baik. Oke, ini intinya, saudara sekalian, bahwa inti dari ayat ini informatif kepada Rasulullah bahwa hidup ujian itu pasti adalah akan diberikan. Dan ini juga akan berlaku pada kita. Bahwa ujian itu pasti akan kita alami. Hanya grade-nya itu berbeda-beda. Nanti kita akan temukan di hadisnya. Siapa orang yang diuji terberat itu? Itu akan jawabannya adalah para nabi. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke hadisnya. Nanti tolong ayat-ayat dan hadis tadi kamu hafal ya biar. Hmm, ya, ini hadis tentang An Suhaib, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang ujungnya itu dari sahabat yang bernama Suhaib. Ini pasti ada sahabat, ada perawi-perawi lain yang dihilangkan ya, atau tidak ada gitu. Karena Imam Muslim nggak mungkin ketemu dengan sahabat, karena Imam Muslim itu hidupnya jauh setelah masa Rasulullah ya. An Suhaib, dari Suhaib dia berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda begini, ajaban li amril mu'mini. Hidupnya seorang mukmin itu sangat menakjubkan, ajib, luar biasa, bahasanya begitu. Orang mukmin itu luar biasa. Hidupnya itu sangat menakjubkan. Inna amrohu kullahu khair. Karena semua itu baik. Bagi orang mukmin itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik, ya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang beriman. Apa itu? In asobathu sarra'u syakara. Kalau dia diberikan satu kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Wa in asobathu dharra'u sobaru. Kalau dia ditimpa satu kesulitan, dia bersabar. Fakana khairal lahu. Nah, itu baik baginya. Nah, ya, jadi ini tadi yang saya katakan di awal bahwa sabar itu bagaimana kita mengubah mindset kita. Itu akan menjadi baik. Jadi semua peristiwa itu akan terlihat menjadi baik. Menyenangkan atau tidak menyenangkan itu baik. Gitu ya. In asobatu sarra'u syakara fakana khairlahu. Kalau dia ditimpa satu kesenangan, dia bersyukur. Itu baik. Kalau dia ditimpa satu kesulitan, dia bersabar. Itu baik. Ya. Fakana khairlahu. Oke. Baik. Nah, ini yang hadis hadis tentang betapa seorang mukmin itu dia harus bisa bersikap baik dalam segala kondisi. Oke, intinya di situ ya Mas ya, Mbak. Jadi bagaimana sikap kita terhadap semua yang menimpa kita, menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu baik. Oke, baik. Terakhir saya akan jelaskan satu hadis lagi. Nah, jadi satu bab ini isinya itu. Hadis riwayat dari Imam Tirmizi. An Mus'ab bin Sa'ad. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya. Qala qultu ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah. Yang bertanya adalah Mus'ab bin Sa'ad tadi. Dari ayahnya.
Dia bertanya, ayun nasi asyaddu balaan? Dia bertanya iseng pertanyaannya. Ya Rasul, orang yang paling berat ujiannya itu siapa? Gitu. Nah, Rasul menjawab, qala al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsalu. Yang paling berat adalah para nabi. Nah, tadi saya katakan tadi di awal. Yang paling berat adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan itu berarti orang yang mengemban tugas kenabian, para ulama, karena ulama itu warasatul anbiya. Jadi ulama itu pasti ujiannya berat. Ya, karena dia menyampaikan risalah kenabian. Dia akan berhadapan dengan orang-orang kafir. Kamu coba cek siapa ulama-ulama di Indonesia zaman dahulu sampai dengan sekarang yang tidak menghadapi dengan ujian yang berat. Jadinya, fal amsalu, kemudian yang semisal dengan itu. Artinya orang-orang yang mengemban tugas kenabian itu akan menerima ujian yang keberatannya, level berat ujiannya itu setara. Karena memang orang itu akan diuji sesuai dengan level keagamaannya. Ya. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keagamaannya. Ya. Fa'in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Kalau agamanya itu dia kokoh, sulban itu artinya menjadi tulang punggungnya, artinya agamanya itu kokoh betul. Ishtadda bala'uhu, balanya itu akan, ujiannya itu akan berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun, tapi kalau agamanya itu ringan saja, artinya enggak kuat gitu, ubutliya ala hasabi dini. Dia akan diuji sesuai dengan kadar keagamaan. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alayhi khati'ah. Dan tidaklah ujian itu ditimpakan kepada seorang hambanya sampai dia berjalan di muka bumi tanpa ada lagi salah. Maknanya apa? Maknanya itu bahwa ujian itu bagian dari penghapus dosa. Sehingga semakin banyak ujian yang ditimpa itu, semakin besar pengampunan. Makanya dikatakan ma'alai khoti'ah. Seakan-akan dia sudah nggak punya salah lagi. Oke, sampai di situ ya Mas, Mbak. Jadi kita sudah membahas 2 ayat dan 2 hadis yang berkaitan dengan kesabaran dan apa namanya, kesabaran dan ujian sabar menghadapi ujian. Tadi saya sampaikan bentuk istilah ujian dalam Quran itu ada 3 yang menimpa kita itu. Pertama istilah musibah. Musibah itu sejatinya secara bahasa netral, hanya kemudian ketika diserap dalam bahasa Indonesia itu menjadi negatif. Semua yang menyakitkan itu musibah. Aku baru kena musibah itu ya. Padahal sejatinya netral. Yang kedua bala. Bala itu yang bersifat untuk meningkatkan derajat, tidak menyenangkan. Ya. Yang ketiga itu azab. Ya. Azab itu hukuman terhadap kesalahan yang kita lakukan. Ya. Oke, jadi tapi kita juga harus begini bersikap terhadap kesulitan yang menimpa diri. Itu sebaiknya kita berintrospeksi, jangan-jangan itu azab atas kesalahanku. Jangan buru-buru langsung mengatakan, wah aku ini diazab karena aku diuji karena aku ini ulama. Itu. Boleh. Jadi untuk konteks diri sendiri kita boleh mengatakan ini azab karena kesalahanku. Ya. Tetapi untuk konteks orang lain jangan dijustifikasi. Jangan mengatakan kamu itu dapat musibah begini karena kamu kemarin begini enggak ya. Itu bagian dari kita mengomong rosok. Jangan kamu kena azab nih. Enggak bisa begitu. Jadi untuk orang lain lebih baik kita berhusnudzon. Dia sedang diterima di apa?
sedang diuji oleh Allah, diampuni dosanya dan seterusnya. Tapi untuk konteks diri sendiri sebagai bentuk perbaikan, Allah sedang menegurku bahasanya misalnya. Oke, saya kira itu. Nah, kemudian saya akan berikan tugas pada kalian. Tugasnya apa? Satu, tugasnya adalah kalian membuat kisah ujian terberat atau musibah terbesar yang pernah kamu alami. Kemudian refleksi dari musibah tadi. Ya, itu tadi. Yang kedua, nanti rekaman tadi akan saya unggah ke YouTube. Kemudian kamu memberikan komen sebagai bagian dari tugas refleksi terhadap apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, gitu ya. Oke. Nah,